Halo saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi dengan saya di acara Ngopi Ngobrol untuk Pertumbuhan Iman. Saya minta maaf sebelumnya karena Rabu yang lalu off untuk satu tayangan dan kini sudah ada lagi. Nah, untuk tema ngopi kali ini saya ingin berbicara tentang harapan. Harapan yang memang diinginkan oleh banyak orang. Nah, temanya adalah biarkan kami meniti harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar dua orang yang cacat sejak lahir. Yang pertama, saudara-saudara, ia bernama Nick Vujicic. Sejak lahir ia tidak memiliki tangan, kakinya tidak juga tumbuh dengan yang sempurna. Nah, saat ia bersekolah ia sangat kenyang dengan bulian dari teman-temannya hampir setiap hari. Dan mungkin karena itulah ia melakukan upaya bunuh diri di usia yang sangat muda, yaitu umur 8 tahun. Bahkan ia lakukan sampai 2 kali. Ia lakukan itu ya karena merasa sudah tidak memiliki harapan. Nah, bersyukur ibunya selalu menyemangati dan menjadi teman yang setia. Kini ia tampil sebagai seorang motivator luar biasa, berkeliling ke berbagai negara dan benua. Dan kini ia sudah berkeluarga dan hidup bahagia. Nanti saudara-saudara akan melihat bagaimana prosesnya. Dia yang lahir cacat, kemudian dia kini bahagia memiliki keluarga. Dan keluarga yang tentu bahagia juga. Nah, orang yang kedua yang ingin saya ceritakan adalah ia seorang yang lahir di Korea Selatan. Namanya Hee Ah-lee. Ia terlahir memiliki 4 jari. Jadi tangan kanan ada cuma 2, tangan kiri cuma jarinya ada 2. Kelainan ini disebut sebagai lobster claw syndrome. Mengapa begitu, saudara-saudara? Karena ya jarinya ini rempet ya, seperti capit udang. Jadi tidak punya telapak tangan, kakinya pun seperti itu. Nah, sama halnya Nick Vujicic, Hee Ah-lee juga harus menerima bulian tiap hari dari teman-temannya. Ia tidak nyaman di sekolah. Ia merasa putus asa, ia merasa hidupnya tidak ada lagi artinya apa-apa. Tetapi ia bersyukur memiliki seorang ibu yang luar biasa yang setiap hari selalu memberikannya semangat. Sejak kecil Hee Ah-lee dibiasakan bermain piano, sampai lama-kelamaan kemudian ia tumbuh menjadi seorang yang luar biasa. Sekarang kita mengenalnya sebagai seorang pianis yang sangat handal. Semua lagu-lagu klasik bisa dimainkannya dengan sangat baik. Bahkan ya para pengamat mengatakan permainan pianonya jauh lebih luar biasa dibandingkan mereka yang memiliki 10 jari tangan. Dan nanti Anda akan mendengarkan cuplikan kecil ketika dia bermain piano.
Nah, saudaraku, pernahkah Anda membayangkan berada di posisi mereka berdua? Awalnya hidup tanpa memiliki harapan itu sangat menyakitkan. Serasa hidup enggan, tetapi mati pun sia-sia. Tidak mudah bagi mereka untuk tetap berpengharapan di saat orang-orang di sekitarnya justru menghantamnya terus-menerus. Sehingga memang bagi mereka sulit untuk merintis atau membangun harapan itu. Nah, saudara-saudara, terbiasa dibuli bukan berarti tindakan itu dianggap benar. Sebaliknya, orang yang membuli adalah orang-orang yang tidak memiliki empati. Dan ini ironisnya, dunia ini seakan-akan memposisikan para pembuli sebagai para pemenang. Coba perhatikan, setiap hari kita lihat di medsos, orang yang begitu mudah membuli, sekalipun ada ayat, sekalipun ada aturan main, tetapi toh tiap hari seakan-akan bully ini menjadi gaya hidup. Ya, bersyukur Nick dan Hi memiliki ibu yang luar biasa yang selalu menjadi penyemangat bagi mereka. Karena ibu mereka lah mereka bisa tampil menjadi orang-orang yang luar biasa di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jadi teringat dengan salah satu cerita di Injil tentang orang yang tiap hari mendapatkan bulian kalau diukur zaman sekarang. Nah, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Injil Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 10 sampai dengan 17. Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, seperti yang telah kita baca dan dengarkan bersama, Lukas menceritakan tentang seorang perempuan yang telah bungkuk 18 tahun lamanya. Bayangkan 18 tahun lamanya ia menderita bungkuk. Di situ tidak diceritakan, tidak disebutkan siapa nama perempuan yang bungkuk itu. Ia hanya diberi julukan si bungkuk. Mungkin ia pernah punya nama. Mungkin namanya Esther, Maria, Magdalena, atau Sri, atau siapa saja. Nama yang diberikan orang tuanya tentu nama yang indah bagi.
Karena seperti itu harapan setiap orang tua ketika mendapatkan keturunan. Jadi saudara-saudaraku, julukan itu tentu, julukan si bungkuk, tentu membuat hati perempuan itu merasa hancur. Si bungkuk. Ya tentu di masa remajanya pernah punya masa remaja yang indah. Setelah 18 tahun ia mengalami bungkuk, ia kehilangan masa itu. Ia mau tidak mau menerima kenyataan itu bukan karena ia senang dengan sebutan itu, tetapi karena keadaan yang tidak bisa ia tolak. Apalagi ia hanyalah seorang pengemis, ia butuh pengasihan orang dengan memberinya recehan agar ia tetap menyambung hidup. Dan tempat yang biasa ia datangi adalah rumah ibadah. Nah, bersyukurlah saudara-saudara, saat itu Yesus mengajar di rumah ibadat itu. Ia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus dan melihat itu Tuhan Yesus menyembuhkan. Harapannya untuk pulih benar-benar menjadi kenyataan. Ia tidak lagi bungkuk. Ia tidak lagi disebut si bungkuk. Ia telah pulih dan kini ia bisa dipanggil sesuai namanya yang pernah ia miliki. Dengan pulihnya dia dari bungkuk, ia bisa meniti harapannya untuk masa depannya yang lebih baik. Ia bisa berkarya dengan baik dan seterusnya. Satu penghalang telah dihancurkan dan masa depan terlihat dengan terang benderang. Di sini Tuhan Yesus ibarat bahan bakar penyemangat bagi si ibu untuk meniti masa depannya. Tetapi saudara-saudara, ini ironisnya. Peristiwa yang seharusnya disambut dengan sukacita oleh banyak orang, tetapi ada saja orang yang tidak suka. Dia adalah kepala rumah ibadat. Ia berkata, "Hai, ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Alasannya kenapa ia tidak suka peristiwa kesembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Memang saudara-saudara, sasaran tembaknya bukan pada perempuan itu, tetapi kepada Tuhan Yesus. Tetapi pola pikir kepala rumah ibadat itu juga ada di benak banyak orang. Orang-orang tidak melihat betapa bahagianya perempuan yang telah terbebas dari bungkuk selama 18 tahun. Orang-orang sering hanya meributkan soal tata cara, soal atribut, soal aturan ketika ingin menolong orang lain. Oleh karena itu, apakah ketika orang yang katanya pengen menolong tetapi kemudian urung karena terhambat oleh aturan, atribut, ini, itu, dan seterusnya dan sebagainya, akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak bicara soal esensi bagaimana membangun harapan bagi orang-orang yang kehilangan asa. Jadi saya tidak yakin saudara-saudara apakah orang-orang yang semula katanya ingin membantu tetapi kemudian meributkan, oh ini itu benar-benar punya empati manakala berhadapan dengan mereka yang sedang sakit atau kehilangan harapan. Ketika giliran orang-orang seperti itu kemudian menderita sakit atau bagaimana kesusahan dan seterusnya, ya biasanya kemudian orang-orang seperti itu menjadi orang yang paling merasa susah di dunia, selalu mengeluh dan ya ingin diperhatikan oleh dunia. Kira-kira gitulah kebiasaan. Nah, saudara-saudara, apa yang saya ingin bicarakan tentang tadi
Nick Vujicic, Hi Ahli, lalu cerita tentang perempuan bungkuk ini. Nah, saudara-saudara, pandemi corona yang telah kita alami sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan, ternyata telah membuat banyak orang menjadi susah. Ketika gerak hidup kita mau tidak mau dibatasi agar penyebaran corona tidak terjadi secara sporadis dan cepat, itu harus dibatasi. Maka kehidupan kita pun, pola kehidupan kita pun harus berubah. Orang mulai beraktivitas di rumah, bekerja di rumah, dan seterusnya. Stay at home itu jauh lebih baik saat itu ya. Nah, keadaan ini telah membuat pola usaha pun ikut berubah. Mereka yang biasanya memperoleh pendapatan harian, pandemi corona telah membuatnya sulit untuk memperoleh pendapatan. Bahkan tidak sedikit yang kemudian nol setiap hari. Padahal setiap hari ia harus memenuhi kebutuhan pokok. Bagi mereka yang sebelumnya sudah memiliki pekerjaan, merasa tenang sekalipun ada corona, stay at home, dirumahkan dan seterusnya dan sebagainya, mendadak mendapat surat PHK. Karena kini banyak tempat usaha tidak lagi membutuhkan banyak karyawan. Orang terkejut, orang tidak membayangkan itu. Sedangkan tagihan kredit ini itu dan sebagainya harus dibayar. Orang pusing 7 keliling. Maka keadaan ekonomi sebagian orang mendadak terpuruk. Mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pokok baik untuk pribadi maupun keluarganya. Dan seperti yang kita tahu saudara-saudara, diakui atau tidak, ketika masalah ekonomi terus berlanjut, maka ini bisa berdampak juga terhadap kehidupan keluarganya, hubungan dengan keluarganya. Yang semula harmonis ketika ada duit, menjadi tidak lagi harmonis ketika tidak ada duit. Kata orang bilang, hepengdo mengatur fortibion. Ada duit kita bisa mengatur ini itu, bisa mengatur segalanya. Tak ada duit maka segalanya bisa hancur. Nah, saudara-saudaraku, sebagai pribadi saya sangat sedih, apalagi hampir setiap hari sejak pandemi corona mulai melanda, satu persatu orang dan keluarga menyampaikan pergumulan masalah ekonominya kepada saya. Saya betul-betul sedih. Karena ya inilah yang terjadi. Ya mungkin seperti tahun 98 kita mengalami krisis moneter. Orang masih bisa berusaha, berupaya. Tetapi kondisi sekarang ini luar biasa. Betul saudara-saudara, kondisi ini telah memunculkan banyak orang yang berinisiatif membantu masyarakat tidak mampu dengan memberikan nasi bungkus yang disebar di jalanan. Ada juga yang memberikan sembako, bahkan pemerintah bergerak cepat untuk memberikan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, gereja pun ikut melakukannya dan menamakan gerakan itu gerakan peduli, dengan memberikan diakonia, dengan memberikan sembako, ya semacam BLT, bantuan langsung tunai tetapi dalam bentuk sembako. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya mau sampai kapan sedangkan corona akan terus berlanjut? Gereja pun lama-kelamaan juga harus merasakan krisis itu, dan mereka yang menerima bantuan itu pun ya mereka tidak mau asal terima begitu saja. Mereka juga sebetulnya malu. Tetapi mereka tidak
tahu apa yang harus dikerjakan, dan mereka butuh bantuan. Dan inilah tantangan kita semua. Tantangan bisa membuat kita hancur, tetapi tantangan juga bisa menjadi sebuah opportunity, kesempatan untuk meraih harapan. Nah, orang-orang yang mengalami krisis ekonomi itu sebetulnya butuh kail, bukan ikan. Pada awalnya iya betul ikan, tetapi mereka juga butuh kail. Agar apa? Mereka butuh usaha agar dapurnya tetap ngebul, agar keluarganya bisa tetap survive. Karena toh anak-anak harus tetap sekolah, membutuhkan biaya ini itu. Nah, dengan kondisi itu lalu terfikirlah untuk membuka lapak-lapak online. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya LOMI, atau ini singkatan sebetulnya, Lapak Online Maulana Yusuf. Nah, ternyata gereja-gereja lain pun berpikir yang sama demi membantu anggota jemaatnya yang memang mengalami kesulitan dalam soal ekonomi. Maka lapak-lapak online mulai bermunculan dan jumlahnya semakin hari semakin banyak. Lapak-lapak itu tidak hanya menjual kuliner, tetapi juga barang dan menyediakan jasa. Entah pengiriman, entah supir, entah apa, dan seterusnya dan sebagainya. Dan saya sangat bersyukur sekali, ternyata GKI Crisis Center, GKICC, itu melihat hal ini, lalu tergerak, berinisiatif, lalu membuka web yang dinamakan Gerai GKI. Anda nanti akan bisa lihat linknya, akan dimunculkan di situ. Gerai GKI ini menghimpun semua pelapak dari banyak GKI, bukan hanya dalam lingkup klasis Bandung saja, tetapi ternyata juga di sebagian GKI di Jakarta, bahkan juga ada dari Jawa Tengah. Nah, tentu aplikasi ini akan terus berkembang. Seperti apa, kami lagi memikirkan terus-menerus. Tujuannya adalah ini menjadi ruang tolong-menolong bagi mereka. Ya, mungkin untuk bisa mengatasi masalah saat ini, tetapi bisa jadi ini akan menjadi income untuk masa depan, dan ini menjadi mata pencaharian selanjutnya, seterusnya. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, bila sebelumnya saya mendengar keluh kesah banyak anggota jemaat dan simpatisan tentang keadaan mereka, tentang masalah ekonomi mereka, kini saya bisa mendengar berita bahagia dari mereka setiap hari. Sebab setiap hari para pemesan semakin bertambah, dan puji Tuhan, kehidupan ekonomi mereka sudah mulai bergerak. Ketika mendengar itu saya sangat bahagia dan sekaligus terharu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita tentu tidak boleh menjadi seperti kepala rumah ibadat yang hanya mengkritik tanpa memberikan solusi atas masalah perempuan yang telah bungkuk selama 18 tahun. Sebetulnya ia tahu, hampir setiap hari ia berhadapan, berpapasan dengan perempuan yang sudah 18 tahun itu bungkuk karena perempuan itu berada di tempat ibadat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh kepala rumah ibadat? Do nothing, tidak melakukan apapun, melihat tapi tidak berbuat apa-apa. Ia melihat perempuan bungkuk itu setiap hari, tetapi hanya melihat. Mungkin juga ia sudah tidak punya empati. Ia tidak melakukan apa-apa, tetapi sekalinya Tuhan menyembuhkan perempuan itu, ia malah berkoar-koar dan sebagainya. Ini kan aneh. Aneh. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah memberikan harapan, dan biarkanlah mereka yang mendapatkan harapan itu mulai meniti.
agar bisa meraih masa depan yang jauh lebih cerah ke depan. Jangan lagi dihalangi atau kemudian dikritisi ini, itu, dan seterusnya dan sebagainya, sedangkan Anda tidak melakukan apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini zaman digital. Semuanya semakin mudah untuk dilakukan. Pekerjaan kita yang kita lakukan juga semakin mudah, termasuk untuk membeli barang atau memesan makanan. Cukup buka web atau aplikasi dan klik yang Anda butuhkan, bayar, maka yang Anda pesan akan datang dengan segera. Tanpa harus Anda pergi ke satu tempat, harus mengantri untuk bayar atau bermacet-macet dalam perjalanan, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Dengan hanya melakukan pemesanan, Anda sebenarnya sedang memberi bahan bakar semangat bagi mereka. Dengan Anda melakukan pemesanan, Anda sebetulnya menjadi bagian orang-orang yang memberikan semangat untuk mereka. Demikian materi ngopi kali ini, semoga berguna, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu memberikan harapan kepada setiap orang. Bahkan Ia juga yang menjadi penyemangat bagi setiap orang untuk bisa terus, bukan sekedar bertahan, tetapi bergerak ke depan untuk maju, untuk meraih masa depan yang jauh lebih cerah. Di tengah situasi saat ini, kami juga bersyukur gereja berinisiatif untuk paling tidak melakukan sesuatu agar kehidupan ekonomi anggota jemaat dan simpatisannya bisa mulai diperbaiki, ekonomi mereka mulai bergerak maju. Dengan kondisi itu, bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi masalah keluarga mereka juga bisa paling tidak teratasi. Yang semula mereka sedih, berkeluh kesah, kini mereka bisa merasakan bahagia. Dan kami juga ingin berdoa untuk setiap orang yang Tuhan berikan kecukupan materi di tengah situasi ini, mereka juga bisa paling tidak membantu untuk mereka-mereka yang membuka lapak dengan memesan apa yang memang disediakan. Dengan cara itu paling tidak bisa menolong, dan Gerai GKI ini bisa menjadi ruang tolong menolong di antara umat yang percaya kepada Tuhan. Sehingga dengan begitu kami bisa bergerak dan ekonomi mereka juga bisa bertumbuh dengan baik. Kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap orang yang saat ini sedang kehilangan harapan. Biarlah Tuhan bangun melalui orang-orang di sekitarnya harapan itu, agar mereka yang semula kehilangan asa bisa kembali berpengharapan ke depan. Bagi mereka-mereka, Tuhan gerakkan untuk memiliki empati. Tanda seseorang mengasihi adalah memiliki empati. Tanpa memiliki empati, kasih itu hanya sebagai sebuah ucapan yang omong kosong belaka. Karena itu Tuhan gerakkan di tengah-tengah situasi seperti ini. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan bekerja, memunculkan empati di setiap orang sebagai tanda kami saling mengasihi. Kami bersyukur Bapa, inilah doa yang jauh dari sempurna yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.